Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Rusdi, jurusan Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan nomor induk mahasiswa 333118080. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai praktikum modul misalignment. Sebelum melakukan percobaan, saya akan melakukan pemaparan materi mengenai landasan teori misalignment. Misalignment adalah suatu kondisi atau keadaan di mana dua sumbu poros mengalami ketidaklurusan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan. Ketidaklurusan ini dapat mengakibatkan adanya yang pertama, banyaknya getaran yang terjadi pada mesin mengalami keausan, terus mesin cepat panas, terjadinya kelelahan pada suatu material. Selanjutnya dapat mengakibatkan keretakan pada poros akibat adanya gaya tekuk yang berulang, dan terakhir dapat menyebabkan kerusakan pada bantalan atau bearing. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan misalignment ini? Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada gerakan mesin. Nah, faktor internal itu contohnya ada tekanan kecepatan pada dalam pompa. Kemudian untuk faktor eksternal ada panas matahari atau pipe strain. Kemudian yang faktor ketiga adalah gerakan mesin ke arah aksial, horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ialah jenis-jenis misalignment. Jenis-jenis misalignment itu ada 3. Yang pertama itu parallel misalignment, yang kedua angular misalignment, yang ketiga combination misalignment. Nah, untuk jenis parallel misalignment itu ketika adanya ketidaklurusan pada dua sumbu poros yang berbeda satu sama lain atau tidak sejajar seperti kayak gini. Nah, kemudian ada angular misalignment. Nah, angular misalignment ini adalah ketika suatu keadaan ketidaklurusan pada poros karena kedudukan poros yang menyimpang dan menyudut. Jadi ada sebuah poros, kemudian ada poros yang menyimpang dan menyudut. Nanti kita tentukan berapa sudut yang terjadi sehingga kita bisa melakukan alignment dengan sudut tersebut. Nah, yang ketiga ada combination misalignment. Nah, combination misalignment ini terjadi ketika ada ketidaklurusan pada poros karena posisi antara kedua poros tersebut saling menyudut dan memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi kayak gini. Kalau kita bisa gambarkan, sini ada poros utama, sini ada poros yang digerakkan. Nanti kita dapat menentukan sudut berapa besarnya terjadinya combination misalignment. Nah, selanjutnya ialah toleransi misalignment. Nah, toleransi misalignment ini setiap pabrikan memiliki nilai toleransi yang berbeda-beda. Dari toleransi itu adalah batasan maksimum atau batasan yang diizinkan sehingga produk aman digunakan, dan batasan maksimum untuk melakukan misalignment. Ya, di dalam toleransi misalignment itu terdapat 2 jenis toleransi. Yang pertama toleransi offset misalignment, yang kedua toleransi sudut misalignment. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai alignment. Nah, alignment ini adalah cara mensimetrikan atau mensejajarkan dua sumbu poros sehingga dua sumbu poros itu menjadi simetris. Nah, adapun metode-metode yang digunakan dalam melakukan alignment itu ada 5. Yang pertama metode dial. Metode dial itu ada metode rim and face, kemudian ada metode reverse, ada metode cross dial,
Kemudian yang ketiga ada metode pengamatan visual dengan mata. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada metode laser. Nah, di dalam menentukan misalignment itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada vertical offset, kemudian yang kedua ada horizontal offset. Nah, untuk vertical offset itu untuk perhitungannya terdapat dua juga. Yang pertama ada front feet vertikal, atau yang kemudian yang kedua ada back feet vertikal. Untuk horizontal juga dibedakan menjadi dua, ada front feet horizontal, yang kedua ada back feet horizontal. Rangkaian proses alignment menggunakan dial gauge. Yang pertama kita ambil sebuah jangka sorong dan mengukur shaft atau poros, kemudian kita ukur diameter dalam kopling. Setelah itu kita ukur diameter poros. Setelah itu kita ukur diameter kopling bagian kanan. Setelah itu kita tempelkan kopling per diameter pada pompa dan motor poros. Setelah itu kita melihat kedudukan dari poros, motor dan kopling. Itu kita merapatkan bagian kedua poros sumbu dan kita mengecek bagian baut. Metode pertama ialah menggunakan metode visual, yaitu dengan cara mengukur kedua sumbu poros. Bila terjadi ketidakseimbangan, maka kita perlu menambahkan bantalan atau ganjalan pada sumbu poros sehingga kedua poros seimbang. Bila masih dirasa kurang, selanjutnya ya kita menambahkan bantalan atau ganjalan di dudukan poros. Setelah itu kita menggunakan metode rim and face dial indicator. Itu kita setting dulu. Untuk rim and face vertikal harus di angka 0. Setelah itu kita lihat dari arah aksialnya, kemudian kita turunkan sebesar 180 derajat, kemudian kita setting antara pompa dan itu dengan sudut 0 derajat. Kita lanjut mengecek dial gauge, membacanya sebesar 0,05 mm. Ternyata kita harus mengencangkan sebuah baut dan menambahkan sebuah bantal sebesar 0,05 dengan arah aksial. Yaitu kita mengencangkan baut dudukan dan memutarnya. Dibaca dari dial indikator sebesar 0,05 antara jarak kopling sebesar 3 mm. Itu saja cara yang dilakukan pada proses alignment. Mengenai materi pemaparan praktikum modul misalignment dan cara melakukan percobaan dengan metode rim and face. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.